Dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, tak lepas dari peran Syekh Syubakir. Konon, saat para ulama ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, mereka pada umumnya mengalami kendala. Lalu, apa yang menjadi kendala para ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara? Simak kisahnya sampai selesai. Sebelum agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, dahulu para ulama sangat kesulitan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Hal itu disebabkan karena masyarakat tanah Jawa sangat teguh memegang kepercayaannya. Perlu kalian tahu, dahulu di tanah Jawa masih berbentuk hutan belantara yang sangat angker dan dipenuhi oleh makhluk halus yang sangat kejam. Sehingga banyak ulama yang sangat kesulitan dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Hal itu juga yang membuat Sultan Muhammad I akhirnya mengutus Syekh Syubakir, ulama besar dari Persia, yang memiliki keahlian ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika untuk menangani hal-hal gaib dan spiritual yang menjadi penghalang diterimanya agama Islam di Nusantara. Setelah sampai di Nusantara, Syekh Syubakir yang mempunyai ilmu gaib dan mampu melihat makhluk halus langsung mengetahui penyebab kegagalan para ulama terdahulu. Hal itu disebabkan karena makhluk halus dan jin kafir yang mampu berubah wujud menjadi hewan buas untuk mencelakakan para ulama yang ingin menyebarkan agama Islam di Nusantara. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Syubakir membawa batu hitam dari Arab yang sudah diraja, yang bernama Raja Aji Kalacakra. Batu tersebut ditancapkan di puncak Gunung Tidar, yang konon menjadi titik sentral tanah Jawa. Efek kekuatan gaib dari batu hitam tersebut menimbulkan gejolak alam, yang sebelumnya cerah dan sejuk, seketika berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bertiup sangat kencang, petir-petir menyambar, dan gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Para jin, setan, dan lelembut berlarian menyelamatkan diri karena tak kuat dengan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Sebagian dari makhluk halus tersebut ada yang bersembunyi di tengah lautan. Melihat hal tersebut, konon Sabdo Palon yang telah bersemayam di Gunung Tidar selama 9.000 tahun akhirnya keluar karena merasa terusik. Untuk mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan para lelembut, Sabdo Palon pun akhirnya bertemu dengan Syekh Syubakir dan menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Syubakir menjelaskan maksudnya penancapan batu hitam tersebut untuk mengusir bangsa jin yang menjadi penghalang penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena merasa terusik dan tak terima dengan maksud dan tujuan Syekh Syubakir, akhirnya Sabdo Palon menantang Syekh Syubakir bertarung. Konon, pertarungan tersebut berlangsung selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang dikenal juga dengan Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa, merasa kewalahan bertarung dengan Syekh Syubakir. Lalu ia mengajak berunding sang ulama. Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Syubakir dan para ulama untuk menyebarkan agama Islam, tapi dengan syarat tanpa memaksa. Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk menjadi pemimpin di tanah Jawa. Namun, dengan catatan tidak meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Ia mempersilahkan mengembangkan agama Islam yang sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tetapi, biarkan adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Akhirnya, Syekh Syubakir pun setuju dengan persyaratan tersebut. Dan ya, kita pun akhirnya bisa merasakan agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Tentunya, tak lepas dari peran para ulama dan juga wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.